Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Guraseno Aji Baskoro berada di pegunungan Rogo Jembangan, perbatasan dari Wonosobo, Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Batang, serta Kabupaten Kendal. Kami menyoroti yaitu informasi yang masih viral, yaitu adanya bandara ilegal yang berada di daerah Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Keberadaannya di situ tidak ada penjagaan keamanan dari negara, tidak ada bea cukai, tidak ada yaitu kantor imigrasi, dan tidak ada apa-apa. Semuanya itu saya sudah mendengar informasi dari Departemen Perhubungan, yang dalam ini diwakili oleh Wakil Menteri Perhubungan, katanya sudah izin lewat yaitu Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Jadi katanya sudah dicatat atau sudah izin pendaratan. Namun boleh tahu ya, kewaspadaan nasional itu harus dijaga. Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Menteri Pertahanan bahwa ada negara dalam negara. Artinya negara yang satu adalah negara Indonesia. Tetapi ada negara asing yang menempati, menjajah di bumi Indonesia, yaitu di Cina. Setelah saya telusuri, itu adalah saham daripada PT IMIP itu adalah modal yang terbesar dikuasai oleh Cina, yaitu 70% modal dari Cina. Orang Cina tersebut orang yang kaya raya, yang betul-betul di negeri Cina ini adalah orang yang kaya raya dan mengolah yaitu biji nikel di Morowali. Yang saya sayangkan, pertama, siapa yang memberikan izin? Dari antara Indonesia dan Cina ini pasti ada izin operasional, izin keberadaan membangun. Di situ tololnya dari pejabat-pejabat daerah, mengapa memberikan izin, mencarikan tanah dari kepala desanya, dari camatnya, dari bupatinya, dari gubernurnya yang memberikan yaitu semacam rekomendasi. Ya, apakah tidak takut apabila Cina ini ada hal-hal yang mengkhawatirkan? Sejak dulu itu Cina memang mengincar Indonesia untuk dijadikan mitra kerja usaha karena tahu bahwa kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia itu sangat kaya raya. Sehingga ditutup oleh pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun, hubungan Cina putus dengan Indonesia. Sekarang ganti rezim ini adalah yang berani berhubungan dengan Cina, yaitu rezim Jokowi. Ya, Jokowi mempunyai yaitu semacam menteri investasi, yaitu dulu Luhut. Apakah zamannya Luhut atau tidak, saya tidak tahu. Yang penting harus ditutup. Bandar ilegal itu segera ditutup. Saya juga tadi pagi membuka video baru, yaitu semacam ya YouTube ini, Ketua DPR Puan Maharani juga kaget. Berarti ada yang ditutup-tutupi oleh Jokowi. Ya. Jokowi menutupi rahasia negara supaya tidak tercium oleh aparat hukum, oleh aparat pemerintahan, dan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten, yaitu bea cukai. Ya. Kapal terbang landing, kemudian ada pemberangkatan membawa barang-barang bahan biji nikel yang masih mentah, kemudian dibawa ke Cina. Ya, kemudian Cina juga di sana membawa bahan-bahannya dari Cina berupa apa saja saya tidak tahu,
itu dibawa ke Morowali. Ya, sekarang Menteri Pertahanan sudah membentuk semacam gugus kendali supaya pengusaha-pengusaha Cina itu tidak menjajah di Indonesia. Karena mayoritas karyawannya itu orang-orang bermata sipit, orang-orang berkulit kuning, dan orang-orang yang kecil, ya, dibandingkan dengan warga setempat. Warga setempat paling-paling dijadikan satpam. Ya. Ini Jokowi perlu dipanggil oleh Prabowo, apa empat mata, apakah dengan Luhut, apa dengan Menteri Perhubungan, agar ada klarifikasi. Ya. Walaupun ujung-ujungnya nanti Prabowo melindungi Jokowi sudah biasa, ya, sudah tidak rahasia lagi. Semuanya kasus per kasus itu sebenarnya Jokowi itu sudah banyak dosanya dengan keterlibatan kasus-kasus, tapi karena dilindungi oleh pemerintah baru, Prabowo tidak mungkin tidak melindungi Jokowi, karena dulunya juga Jokowi yang ikut memuluskan Prabowo jadi presiden. Jadi nanti akan ada penumpukan kekecewaan rakyat. Ujung-ujungnya yang korban nanti Prabowo, jika Prabowo ini tidak mengambil posisi di tengah-tengah sebagai penguasa atau pemerintah. Tapi ini kan masih melindungi Jokowi terus. Kasus-kasus itu kan kasus lautan akan dibuat daratan terus menguap. Kasus kereta cepat Wus yang dikira itu pasti Jokowi masuk penjara menguap. Ini juga ya, penandatangan antar negara presiden dengan presiden itu tidak mungkin tidak ada tanda tangannya Jokowi, sehingga Jokowi perlu dipanggil. Jangan takut, jangan memandang bahwa Jokowi adalah mantan presiden. Banyak Korea Utara, Korea Selatan, ya, Korea Selatan begitu pemimpinnya itu salah langsung dihukum mati. Ya, dihukum mati, ada yang dicemplung ke dalam penjara. Di dalam penjara di bawahnya itu banyak buaya itu di Korea Utara. Jadi mohon untuk membuat sejarah baru. Ya. Karena Indonesia belum ada presiden yang salah di penjara sejak zaman Bung Karno dan sebagainya. Nah ini semoga orang-orang yang sudah merongrong pemerintahan, karena kan Jokowi itu sudah dituduh oleh sebagian masyarakat katanya keturunan PKI. Memang betul-betul prakteknya itu, apalagi Jokowi sudah dituduh orang-orang yang suka pembohong, suka ngelantur, omongannya tidak pas, tong kosong berbunyi nyaring. Ya. Prabowo jangan takut, ya, panggil Luhut, panggil Jokowi, segera diklarifikasi mengapa sampai ada kapal terbang luar negeri mondar-mandir di atas udara Morowali kok dibiarkan begitu saja. Angkatan udara juga tidak tahu, angkatan darat tidak tahu, angkatan laut tidak tahu. Pimpinan Panglima TNI juga diam. Membuat laut mukanya dilihat saja diam. Diam seperti menyimpan sebetulnya tahu, tapi mereka kebanyakan pejabat-pejabat yang bersenggolan dengan Jokowi begitu tahu rahasianya tapi diam. Karena tidak berani. Kalau berani dipecat, paling tidak dijadikan panglima, ya. Demikianlah bincang-bincang atau sorotan tajam untuk Jokowi agar tahu diri dan menyatakan di depan umum bahwa apa sejarahnya sampai-sampai lahirlah berdirinya yaitu bandara ilegal di Morowali. Sekian dari Gunung Rokok Jumbangan. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Dadah.